underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, masih dalam kasus tenaga kerja asing. Kemarin di televisi saya lihat masih terjadi ribut-ribut masalah ini. Sebenarnya masalahnya itu seperti apa, Om Bob? Ya, kalau kita mengikuti televisi kita, itu hampir semua televisi itu ada talk show membahas masalah tenaga kerja asing ini. Yeah. Nah, sebetulnya ini memang perlu kita mawas diri, ya. Salah satu sebabnya adalah kekurangan tenaga kerja kita yang terampil di Indonesia. Yeah. Ya, sehingga mau tidak mau harus mendatangkan tenaga asing. Tetapi tidak cuma itu. Ada juga proyek-proyek dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Itu sering berupa turnkey project. Yaitu misalnya kita mau bikin pembangkit listrik. Yeah. Nah, itu biasanya proyeknya adalah saya membuatkan sebuah pembangkit listrik di lokasi tempat kamu, kita taunya beres. Nah, misalnya dalam tempo 13 bulan ini akan sudah selesai dan you tinggal pakai. Itu namanya turnkey project. Ya, kita tidak perlu macam-macam tahu, pokoknya ada. Mau bikin pabrik semen, yes, pabrik semen langsung. Kita set upkan semua dalam tempo sekian bulan selesai. Itu turnkey project, itu biasanya di dalamnya termasuk pembiayaannya. Ya. Pembiayaannya juga dari negara Jepang. Misalnya ya, pemerintah Jepang memberi bantuan membuat sebuah pabrik pupuk misalnya. Ya, dia akan membuatkan pabrik pupuk itu di Indonesia, lokasinya mana, dia yang membiayai penuh. Bayarnya nanti dalam tempo 20 atau 30 tahun dengan bunga kecil. Itu biasanya sifatnya bantuan. Namun syarat-syarat dari pemberi proyek itu kan ada. Misalnya mesinnya harus dari Jepang. Betul. Terus tenaga kerjanya itu sekaligus supaya efisien, dia mendatangkan tenaga kerjanya sendiri. Betul. Karena kalau pakai tenaga kerja yang baru, terlalu banyak waktu untuk memberi pelajaran, ya. Takut salah dan sebagainya, sehingga maunya seperti itu. Nah, sekarang kan tergantung kita. Pemerintah Indonesia itu butuh nggak proyek itu? Kalau butuh dan kita tidak bisa mempunyai tenaga kerja yang seperti itu, ya itu adalah putusan yang terbaik. Daripada kita tidak bisa menerima kalau ada tenaga kerjanya mereka yang ikut kerja, tetapi kebutuhan itu tidak bisa kita penuhi, kan malah merugikan kita. Betul. Jadi kalau putusan-putusan seperti ini yang sudah diambil oleh pemerintah, mestinya kita mendukung. Pasti itu adalah kepentingan untuk negara, kepentingan untuk rakyat semua. Kembali ke tenaga kerja Indonesia, kenapa tenaga kerja kita itu sepertinya kurang produktif, Om Bob? Nah, ini memang gejala yang sangat menyedihkan. Ya, ternyata selama puluhan tahun ini pendidikan di Indonesia ini kurang tepat. Ya, mungkin banyak sekali intrik-intrik, banyak sekali terjadinya semangat-semangat guru yang kurang baik. Mungkin terjadi karena adanya korupsi macam-macam, sehingga mau tidak mau inilah realitasnya. Mutu pendidikan di Indonesia ini boleh dikatakan tidak baik. Jadi kalau perusahaan itu merekrut orang baru, terlalu susah untuk membuat dia menjadi produktifnya bagus. Memang perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia mempunyai departemen untuk melakukan training tenaga kerjanya. Itu kan biayanya besar. Ya. Perusahaan yang tidak besar, menengah ke bawah, itu tidak punya cukup biaya dan tenaga untuk melatih orang-orang. Ini yang menjadi masalah. Kalau pemerintah bisa memperhatikan bagaimana pendidikan di Indonesia ini supaya bagus, itu akan membuat Indonesia di dalam tempo 20-30 tahun ke depan justru akan menghasilkan tenaga kerja yang profesional. Sehingga saat itu tenaga asing pasti tidak akan masuk ke Indonesia. Oh, jadi begitu ya, Om Bob.
Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om